Cuman kalau emang di perjamuan itu kan lebih ke ini simbolnya buat nginget gitu, buat ingetin waktu itu ada kejadian ini gitu. Oh iya. Jadi bukan ke rotinya didoain, Oh bukan. bukan ke itunya, cuman bahwa lebih ke Oh untuk menekankan mengingatkan. menekankan ya ini loh, ini Yesus Oh. pernah mati buat kita. Yesus pernah mati dan ini simbol pengorbanannya gitu. Jadi harus ingat terus gitu. Oh, jadi lebih ke simbol untuk Iya, biar kita ingat. mengingatkan Iya, betul. si jemaat. Iya, kalau doanya sih ya setelah itu kan biasanya sebelum ada gereja yang biasanya habis pendetanya mengucap berkat doa mengucapkan yang Yesus pernah doakan pernah ucapkan gitu, dia langsung pada makan gitu kan. Ada juga yang berdoa dulu satu gitu. Jadi hanya doa gitu. Jadi ada yang berdoa tapi bukan mendoakan barangnya, tapi bukan mendoakan cuma ya bilang setelah makan roti itu minum air itu hidup mereka gitu. Oh iya. Jadi ngomong kayak gitu sih, diingat ada beberapa tradisi Iya. di agama Islam nih. Lagi-lagi nih yang saya tahu ya, Iya. yang tahu sebagai seorang awam aja ya. Iya. Kayak misalkan akhirnya dengan cara misalkan di botol minuman gitu. Ya, betul. Nanti botol minuman dikasih sebelum diminum gitu, nanti dibuka dulu buat tutupnya, doa dulu gitu. Karena akhirnya jadi disalahgunakan. Oh iya. Iya, dijual lagi. Ini loh doa saya lihat kayak gitu di film yang paranormal. Oh, Jadi sebelum belum baca didoain baca kolak amit gitu ya. Kalau saya tahunya Oh iya, ini tradisi sih gitu. Oh iya. Nah, jadi kultur ya jatuhnya ya. Sebenarnya sih nggak ada salahnya. Maksudnya tujuannya kan ya kayak tadi udah kita bahas juga. Jadi sesuatu yang di makanan ataupun minuman, apalagi minuman gitu ya, diucapin, diungkapin dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Berkat, Berkat, ya berkah, ya biar berkah gitu kan. Ya itu didoain, itu jadi biar saat kita minum gitu, konsumsi pun jadi baik di tubuh gitu ya. Jadi sih benar kayak itu baik, dan itu sebagai perantaranya gitu kan. Itu ya. Nah, kalau di Islam nih, maaf nih, sorry nggak apa-apa. Kan memang ada masing-masing ya. Iya, jadi tetap yang namanya apapun itu yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan kehendak apapun, dan ini hanya sebagai perantara aja. Contohnya kayak kita berobat gitu kan. Ini kan contohnya kalau kita berobat sakit nih, kita berobat dengan antara dokter yang mengasih obatnya, tapi tetap bagi kita yang bagi seorang Islam, orang Muslim, percaya bahwa tetap Allah yang mengangkat penyakit. Sama konsepnya juga. Jadi memang kita percaya Tuhan itu yang menyembuhkan, tapi secara manusia kita kan kalau yang namanya mendukung kesembuhan kita. Iya kan? Iya. Jadi mendukung bener-bener. Iya, jadi menyupport bridging-nya lah ya, jembatannya ya, gitu. Betul. Nah, jadi emang obatnya ya emang itu perantara buat kita bisa sembuh. Cuma kita tetap percaya Tuhan yang menyembuhkan melalui obat. Gitu kan? Iya. Sama. Terus ini nah ini kayaknya lebih seru nih. Apa tuh? Kepercayaan kita masing-masing nih. Iya. Di Bang Agus gitu ya. Di awal ada Om, ada Bang, ada Mas. Kan saya multi sholat lampu. Iya, maksudnya kalau di itu soalnya kalau ngobrol sehari kita manggilnya bro sih. Iya, apa-apa. Mas juga kadang gitu kalau ngobrol sehari. Ya maksudnya kalau di ajarannya yang kepercayaan dari Mas Agus gitu ya, itu ada nggak surga di neraka? Nih konsep obrolannya
versi awam ya, Iya. yang kita tahu aja ya. Ada. Sebenarnya Ada. ada. Tapi Konsepnya atau future masih depan. iya, hampir mirip sih. Kalau saya tahu itu begini. Jadi kalau surga itu Itu kekekalan abadi, kekekalan abadi. Jadi setelah kita mati, hidup abadi bersama Tuhan. setelah mati Iya, jadi di Islam ada Firdaus ya. ada. Iya, Itu tingkatan surga tertinggi. Iya, Firdaus. Oh, Ya, jadi kita makanya kadang kita kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dari kita, kita kan biar apa bisa diterima di sisi Tuhan. Nah, itu maksudnya itu ketika kita meninggal yang disebut surga itu yang hidup kekal abadi. Nah, kalau neraka itu masuk hati mana? Dan dosa-dosa yang selama ini mungkin tidak percaya Judgment. Iya, Judgment Day. iya, mungkin tidak percaya Tuhan, terus mungkin melakukan banyak kejahatan, menyimpang, itu penghakimannya yang nanti. Tapi istilahnya sama masih kiamat. Kalau dulu ada istilah kiamat nih. Nah, Ada istilah kiamat. Kalau di tadi Mas Agus sebutnya kan penghakiman. iya, masa penghakiman. Tapi istilah kiamat ada nggak di kajian Bang saya? Kalau nggak ada, cuman Iya, maksudnya cuman kita lebih ini sih mas. Jadi kalau apa namanya, kita nggak menyebutnya kiamat. Yang sering kita sebut itu kedatangan Tuhan dua kali. tahu ya. Paham sih. Iya. Ya. Kalau di versi Islam kan Nabi Isa nanti di akhir zaman Iya. akan turun lagi gitu Iya. kan, turun. Sama di Al-Quran disebut juga. Ah. Ya, itu kita sering disebutnya. Nah itulah yang disebutkan Oh, iya, I see. akhir. Iya. Nah, kalau di situ kan kiamatnya nih. Iya. Kalau di kita akhir zaman nanti, Iya. salah satu tanda-tanda menjelang kiamat Nah, itu Nabi Isa alaihissalam akan turun. iya. Kita seperti itu. Nah, jadi kalau di kita gitu, jadi nanti ada yang namanya Excel. Pengangkatan, jadi pengangkatan PNS ya. Tapi gini, konsepnya gini. Gagal bilang Pengangkatan itu konsepnya gini. Jadi orang-orang yang dipilih bisa menjaga kehidupannya seperti kehendak Tuhan, seperti jalurnya lah, jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah itu nanti diangkat. Jadi kita meskipun masih di posisi di dunia ini, tiba-tiba kita diangkat. Jadi kalau di filmnya itu ada namanya digambarin itu orang lagi mau foto, tiba-tiba hilang 3 kaosnya pakaiannya. film. Ada film. Yang terbaru yang saya ingat kan itu yang orang jadi bayang beda. Itu Tanda buat konsep the point entry. beda karena itu kan dewa ya, dia levelnya. di ini dewa Ya. terus gitu. Kan kali ini diangkat, jadi dia benar-benar jiwa dan rohnya itu diangkat. Oh, perumpamaan ini lagi perumpamaan waktu pas lagi pengangkatannya ya. Iya. Oh, enggak, ini kan motor yang menganalogikan ini motor ya. Terus tiba-tiba Gambarannya tiba-tiba orangnya hilang, tinggal pakai oke. handphone. Ada filmnya ini. Ya, maksudnya film film Rapture kayak gitu. oh film itu maksudnya yang mengisahkan itu. Iya. Oke. Itu mengatakan orang cilik. Jadi kalau kita sendiri agak kurang familiar untuk menyebut kiamat. Kiamat. Adanya nih amat. Adanya siapa? Iya, oke. Kembali ke obrolan. Iya, maksudnya kalau di versi Islam itu kan dan kiamat pun ada 2 versi. Iya. Dua artian, maksudnya bukan 2 versi, 2 artian. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Yang mana kalau kiamat besar Iya. itu nanti pas Saya pernah dengar kalau yang kiamat kecil itu kayak bencana-bencana gitu, kematian kecil gitu. ya kematian pun kematian seorang itu kiamat sih. Iya. Cuma dia Benar juga kan? sih. Iya, kayak kematian kecil terus
bencana-bencana kecil disebut kiamat. Ya, jadi tanda-tanda menjelang akhir zaman pun itu langsung bagian dari kiamat kecil juga. Kayak gitu. Maksudnya tanda-tandanya nih Ya, tanda. menjelang akhir zaman ini ya itu termasuk kiamat kecil. Gimana kalau kiamat besarnya adalah kiamat kubro. Kubro Ya, itu yang besarnya. Kalau kiamat kecil sebenarnya kiamat sugro. Yang besarnya kubro. Nah ini itu pas saatnya benar-benar kehancuran semua alam semesta. Oke. Universe ini benar-benar hancur. Iya, iya, iya. Nah, nanti berikutnya itulah ada kita dibangkitkan semua. Oh, Ada. gitu. Kita dibangkitkan Iya, iya. kembali, ya, dibangkitkan kembali di versi Islam ya kita ya, Iya, maksudnya ya. Iya. Nanti kita akan dibangkitkan di namanya padang mahsyar. Padang Bukan padang mahsyar. Sumatera Barat, bukan. Ini padang mahsyar. Minang dong. Minang dong. Ayo. Oke, oke. Nah, padang mahsyar ini digambarkan juga begitu ya. Kalau digambarkan itu ya, kalau padang ilalang, padang rumput itu kan Iya. hijau sejuk mungkin Iya, gitu ya. iya benar. Nah, ini bener-bener yang satu padang yang luas gitu. Iya. Karena semua dibangkitkan gitu ya. Heeh. Dari manusia pertama sampai manusia di akhir zaman nanti Dikumpulin sampai ya? bangun semua, dibangkitkan. Oh, Seperti apa ya kita itu udah bener-bener iya, iya, kalau secara dilogikakan ya nggak bisa sih ngebayangkan kayak gitu. iya. Kayak gitu sih. Jadi itu dibangkitkan semua kayak gitu sih. Ada istilah padang mahsyar. Iya, iya, iya. Nah, itulah penghakiman itu nanti tuh. Iya. Satu-satu manusia itu akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah Dosa-dosanya. dilakukan. Iya, jadi nanti di pada masa itu saat penghakiman itu, yaitu nanti semua rekaman akan ditayangkan lagi gitu. Ini Nobar, hanya istilah ya, rekaman ya. nobar dong. Nobar dong. Iya ya. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau kita ngomongin masalah sesuatu yang kita nggak bisa melogikannya, nggak bisa membayangkan. Iya. Contohnya gini aja deh. Zaman dulu kepikiran nggak kalau kita misalkan tahu flash disk, Iya, flash disk. segitu bentuk kecilnya bisa menyimpan banyak banget file dan memori. Iya. Ya, kita nggak tahu kan nanti bentuknya seperti apa yang akan ditampilkan gitu loh Iya, iya, iya. di sana Oke, gitu. oke. Nih, Mas Agus kelakuannya ini gitu Iya, gitu. iya. Kamu suka Kebaikan, ngupil kebaikan. gitu, kamu suka ngupil gitu, kamu suka kentut. Misalkan. Iya misalkan. Gitu sih Tapi kira-kira. bukan ya, bukan ya. Ini versi kita aja ya, versi awamnya kayak gitu ya menggambarkannya. Oke, oke. Tapi dulu sih waktu kecil gitu ya. Jujur aja sih, saya juga waktu kecil itu justru kadang suka ditakut-takutin yang namanya neraka. Oh. Ya, jadi neraka itu kan sudah digambarkan, sudah digambarin selama ini kita dilukiskan gitu ya, dikasih konsep bahwa yang namanya neraka itu tempat penyiksaan. Iya. Semua dari api, bahkan minuman pun yang terbuat dari nanah gitu ya. Oh, iya. Panas. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi lu nggak ngelakuin hal baik nih, lu nggak ngelakuin hal baik nih, lu melanggar aturan Tuhan nih, Iya. lu nggak ngerjain kewajiban lu nih. Jadi yang ditakutin malah hal-hal yang mengerikan kayak gitu. Jadi Iya. ada trauma sendiri kayak gitu, Iya, iya, iya. kayak gitu. Tapi justru semakin kesini, semakin muda kesini, Iya. salah ya, Makin tua. semakin tua, semakin kesini, Iya. kok justru malah lebih tertarik yang indah-indahnya. Iya. Surga. Surganya. Jadi justru kalau dengerin surga nanti akan seperti ini, justru termotivasi gitu loh. Iya. Masuk ke surga kayak gitu. Iya, justru emang harusnya yang- Soalnya di dunia udah iya. berat banget hidupnya. Ya, kalau harusnya sih emang yang termotivasinya yang ke surganya sih ya. Nah, iya makanya. Bukan karena takut masuk nerakanya jadi kita taat. Bukan gitu. Harusnya kita Eh. termotivasinya kalau kita taat kita bisa masuk surga kan Iya. gitu ya. Iya Harusnya. makanya apalagi ada penggambaran yang bukan penggambaran ya memang sudah apa namanya diinformasikan gitu ya. BMKG enggak BMKG. Iya maksudnya udah diinformasikan ya. ya udah kita sudah diberitahukan atau diinformasikan Iya. kalau ada nanti kelak di itu ada surga dan neraka tuh di dunia akhirat nanti. Iya, betul. Di kelak itu bahwa di surga misalkan yang paling
Kalau yang Firdaus tadi kan Iya. ada istilah Firdaus Iya. ya di Iya, Protestan ada ya. Taman Firdaus Firdaus ada. Di kita Firdaus itu level tertinggi. iya surga tertinggi malah namanya Iya. Firdaus, kita disebutnya Iya. Firdaus. Kalau neraka yang paling jelek banget itu namanya Jahanam. Neraka Neraka jahanam. Jahanam ya. Oh. Neraka udah paling Ya, kadang buat ini yang orang ya, buat orang marah-marah itu. Ya, makanya ada istilah Jahanam gitu. Kamu neraka jahanam, kamu Nah, itu. pergi saja ke neraka jahanam gitu. Iya, itu neraka tingkatan paling level paling dasar. Oh, jadi itu ya, ada levelnya ya. Ada kalau di pesan kita ada. Hmm. Nah, kalau yang di Firdaus tadi surga paling tinggi. Iya. Seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan termasuk tergantung perbuatan kita waktu di dunia ini kayak gitu. Iya. Ya Kayak kalau gitu sih. kalau kita emang nggak disebut levelnya ya, cuman emang disebut ada surga dan ada neraka gitu. Oke. Tapi kalau di apa namanya di Islam gitu ya, Iya. yang gue tahu nih, yang Iya. saya tahu gitu ya sebagai orang awam, Mm-mm. apa surga itu kan ya ada tempatnya kayak gitu. Iya. Tapi tempatnya ini tuh yang digambarkan kan indah banget. Indah. Sesuatu yang bener-bener udah di luar logika gitu. Iya. Artinya maksudnya kelak di sana pun mau apa aja ada kayak gitu. Iya. Kayak misalkan ya apa sih nggak ada gitu, maksudnya sampai kita ngebayanginnya gini loh. Iya. Jadi ngebayanginnya tuh apa yang lu nggak pikir, coba gini deh kita kasih contoh doang. Mas Agus, kira-kira apa yang paling diinginkan, kenikmatan apa yang paling diinginkan di dunia ini, apa yang paling dipinginkan Di dunia ini ya. ya, apa yang diinginkan kehidupan ini Ya kalau Apa, coba? ya kalau secara manusia ya. ya. eh, Ya secara mungkin manusia deh. punya istri yang cantik sempurna, terus punya harta yang melimpah Oke. kayak gitu. Oke, Iya. nah maksudnya gini, itu kan keinginan kita di dunia. Nanti sesuatu yang kita nggak akan kepikirkan itu akan muncul. Disediain di sana gitu Iya. ya. Oh. Jadi ya kita sesuatu yang kita nggak kepikiran gitu Iya. ada di sana nanti. Gitu. Oh, gitu konsepnya gitu ya. Konsepnya seperti itu. Oke, oke. Dan kerjanya ngapain gitu? Hmm. Kayak gini. Oh, Apa ini? yang Ngapain kita? nganggur ngobrol. Nah, ngobrol. Iya. Kayak gitu. Oh, Konsepnya gitu. seperti itu. Dan menikmati semua yang ada, kenikmatan yang semua yang ada di surga itu, Mm-mm. entah makanan, entah minuman, Mm. itu ibaratnya kita bernafas. Oh, gitu. Jadi nggak ada yang namanya BAB, BAK gitu nggak ada. Udah, menikmati aja udah. Oh, Ya. kalau konsep di Kristen gini, Mas. Ya. Apa? Surga, misalkan ini surga ya, saya ambil contoh surganya aja. Kalau neraka terlalu ekstrim. Saya juga nggak mau bahas lah. Oh iya bentar, sorry gue potong bentar. Iya. Cuman mau buat FYI aja. Iya, FYI. For your For your information. information. Iya. Iya. Kalau di Islam nih, neraka paling ringan, Iya, siksa paling ringan iya, itu seperti pamannya Nabi Muhammad SAW, iya, itu Abu Jahal. iya. Itu adalah dia nanti dia berdiri di atas bara api. Sendalnya Oh. sendal alas itu dari bara api, tapi Oh. cuman bara itu aja sampai otaknya mendidih. Hmm. Itu udah paling ringan. Wih, Kayak gitu. ringan aja kayak gitu ya. Hah? Ringan aja kayak gitu. Itu udah paling ringan. Iya. Oke, gimana tadi? Kalau di Kristen gini, Mas. Jadi kalau tadi di Islam mungkin kita masih bisa kenal satu sama lain apa gitu. Kalau di Kristen konsepnya gini, Mas. Jadi kita itu nanti di sana udah kita nggak wujud kita sendiri, tapi wujudnya roh. Oh, Nah, jadi dimensinya udah lain sih ya. iya, dimensinya udah beda. lain ya. Jadi kita udah roh gitu. Jadi udah nggak kenal satu sama lain. Jadi di sana kita cuman yang ada sukacita karena kita udah bersama Tuhan. Jadi isinya kayak kalau digambarkan di film-film, kalau lagi ngebayangin surga kan ada kayak pada nyanyi paduan suara gitu kan. Nah, ya itu kayak malaikat paduan suara gitu nyanyi. Jadi kita bukan lagi berwujud terus kita kenal ketemu Mas Andi misalkan gitu. Enggak. Jadi wujudnya udah roh kalau di kami gitu. Iya, iya, iya. Tapi nggak tahu mungkin ajaran ini saya terima doang atau secara keseluruhan ya. Tapi yang saya tahu sih seperti itu. Oke, oke. Konsepnya kalau orang yang mati yang masuk surga, konsepnya kayak tadi. Udah roh, kita nggak berwujud. Ya,
berarti ada surga. Iya. Nah, sebelum gue nanya nih, Iya. gue juga jadi pengen FYI juga nih, Iya, iya. for your Oke, oke. information aja. Information. Kalau tadi kan di Mas Agus kan di penjelasan ada kepercayaan surga bahwa nanti bersama Tuhan. Iya. Sebenarnya sama juga kalau di konsep kita sebagai Islam, ini Iya. sebagai orang awam yang saya Iya. pelajari gitu ya. Iya. Di surga itu nanti Mm-mm. kan segala kenikmatan sudah Iya. tersedia lah. Iya. Pengen minum kopi, apa sih yang sesuatu yang kita Iya. nggak terbayangkan sudah ada gitu loh. Iya, iya, iya. Apa sih nggak kita bayangkan sekarang itu nanti akan muncul gitu di Oh, sana. gitu. Mau menikmati apapun lagi malas ada. lagi malas ngambil lah itu datang sendiri kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bahkan ada 70 bidadari bos. Widih. 70 bidadari bos. Itu yang menarik. Bos, saya lagi pengen ngopi susu bos. Dia ngambilin tuh. Bahkan Oh, ada gitu. air sungai susu. Oh, Ada sungai susu. tinggal Madu. ini dong. Yang ngapain orang tinggal begini? Iya. Pengen madu aja. Tinggal cangkirnya di Enggak, kalau cangkirnya secara apa ya? Yang jalan sendiri gitu, malah kayaknya secara logika saya nih ya, saat ini yang saya pikirin, saya pikiran enggak seru malah. Oh. Ada 70 lebih dari bos. Oh. Ayo, Ambil. ambil yang. Itu satu orang dapat 70. 72. Oh, satu orang ya? Iya, satu orang 72 bidadari dan gini sebentar. Iya. Tapi Hmm. bagi kita yang sudah menikah, Hmm. ya, yang menikah gitu, Iya. maksudnya yang sudah menikah, nanti istrinya pun akan menjadi yang bosnya di sana. Oh. Bosnya bidadari tadi. Oh, gitu. Dia yang paling bosnya. Iya. Istri kita. Ratunya lah ya. Ratunya. Hmm. Dan di sana kelak itu memang semua hal-hal yang berkaitan dengan hati Hmm. itu dihilangkan, dihapuskan gitu. Oh, iya, iya, iya. Hati apa nih maksudnya? Iya. Iri dengki. Iya, iya, Berarti iya. yang berkaitan dengan nafsu ya, nafsu ding nafsu. Nafsu, ya. Iya. Iri dengki, cemburu, Iya. hasad gitu ya. Oh. Itu dihilangkan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Hawa nafsu angkara murka berarti yang dihilangkan Iya. kayak gitu. Nah, jadi nggak ada istilah cemburu kayak gitu. Hmm. Dan istri kita pun akan jadi bos. Nah, ada lagi nanti ketika meninggal Iya. meninggal dunia, yang menjadi bos istri kita adalah yang terakhir. Hmm. Misalkan ada kan ya yang ternyata harus berpisah gitu ya, Iya. bercerai lah, itu bercerai, Oh. menikah lagi. Istri terakhir. Nah, itu terakhir saat menikah. Itu yang jadi bosnya nanti. Oke, oke. Seperti itu konsepnya. Siap, siap, siap. Nah, kenikmatan apa tuh ada 72 bidadari? Ya kamu bayangkan tadi kan saya udah bilang. Iya. Ini sudah bilang ya, maksudnya Iya, iya. kalau yang kita nggak kebayangkan gitu. Sekarang jangan ambilin dong gitu. Iya. Apa sih cuma ngambilin doang, lebih dari itu kayak Full gitu. service lah ya. Full service, woy. Dilayanin semua lah ya. Full service woy. Kayak gitu ya. Dilayanin semua. Dilayanin ya. semua. Iya, iya. Ya, oke, kalau oke, oke. menurut secara logika saya sebagai orang awam, Mm-mm. fair lo, Bang. Iya. Fair lo, Bro. Fair Iya. lo, Bos. Iya. Fair lo, Mas. Iya, iya, iya. Sebut aja semua. Fair lo, Om. Asal ya. jangan ses. Iya benar. Kenapa fair? Itu adalah hal-hal yang saat kita di dunia ini Iya. sudah kita coba untuk mencapai itu. Iya. Kita untuk menempuh itu, tujuannya Iya. itu. Iya. Seperti itu. Karena kan selama ini sebenarnya untuk dasarnya dulu, basicnya dulu ya. Iya. Kita melakukan hal-hal baik itu ada ganjarnya harus kita raih. Oh. Di apa namanya, diajarkannya kayak gitu. Mm-mm. Tapi lama-lama Iya. kalau sudah hal itu sudah terbaik, sudah terbiasa, pasti targetnya akan meningkat. Iya, iya. Iya kan? Iya, enggak? iya. Ada peningkatan lah. Secara logika kayak gitu. Iya. Contohnya gini, anak kecil, dek atau nak atau apalah. Iya. Orang tua ngajarkan kepada anaknya, jangan lupa kamu bulan puasa tahun ini Hmm. usahakan puasa terus setiap hari walaupun nggak full. Hmm. Maksudnya nggak full satu hari ya. Jadi Iya. dalam 30 hari ternyata yang 15 hari full puasanya, Iya. full satu hari kayak gitu. Yang 15 hari ternyata enggak kayak gitu Iya, kan. iya. Tapi karena dia melakukan itu, nanti setelah itu bapak kasih ya gitu ya, ayah Iya. kasih hadiah ya. Maksudnya nanti setelah lama-lama dia akan terbiasa dengan hal-hal yang dikerjakan. Iya. Dia akan meningkat. Jadi lama-lama udah nggak mikirin lagi soal hadiah. Hmm. Pasti meningkat kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, itulah kenapa maksudnya saya sebagai orang awam tetap Hmm. kenapa melakukan hal baik? Iya. Kenapa melakukan hal baik di sini adalah
melaksanakan perintah-perintahnya Iya. dan menjauhi segala larangan-larangannya. Iya, iya. Tujuannya karena kita masih awam, ilmu kita masih cetek gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi masih ada yang pengen dituju kayak gitu loh. Iya, iya, Kayak iya. tadi kan dengan gambaran 70 bidadari, bos. Wis. Jadi Itu- raja di atas raja. Kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Sesuatu hal yang kita nggak terbayangkan di sini akan terbayangkan di sana kelak Iya, kayak iya. gitu. Oke, oke, oke. Kening, ya, gitu. Siap, siap. Asik. Nah, ini sebenarnya mau ngomong ini tadinya yang konsepnya kalau di kepercayaan Mas Agus di Protestan itu kan ada di surga bersama Allah, Allah, Tuhan Allah. bersama Tuhan Allah ya. Iya. Nah, kenikmatan di ajaran Islam, Hmm. semua kenikmatan yang ada di dunia di surga tadi, Iya. semua kenikmatan yang ada di surga tadi semua itu Iya. ada satu keindahan kenikmatan yang tiada tandingannya. Apa itu? Bisa dibongkar nggak? Oke. Bongkar, boleh. Oke. Oke, Sengaja lagi sengaja diam dulu biar mancing dulu nih. seru nih, seru nih. Biar mancing dulu. Iya. Akhirnya keluar juga kan Iya pancingannya kan. Kalau boleh dibongkar, Iya, oke. seru nih. Itu ada dalam hadis bahwa kita kan menjumpai Mm-mm. Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Nah, ini keindahan kenikmatannya itu melebihi apapun yang ada di surga itu. Iya, iya. Kenikmatan benar. segala di semesta ini. Iya, Bahkan di karena kan selama hidup kita nggak bisa melihat. Nah, Iya kan, iya. dan di betul. perumpamakannya juga kita akan melihatnya laksana bulan purnama di malam hari. Oh, Kenapa? Kalau kita ngeliat bulan purnama itu kan indah banget bro. iya, bunder indah. Bulat. Nah, ini kalau kita menggambarnya secara Harafiah. secara Harafiah, iya. dan itu satu hal wujud gitu ya. Iya. Memang Allah kalau di Islam ada sifat wujud namanya. Iya. Memang wujud. Iya. Tapi kalau kita bayangkan wujudnya seperti apa, itu berarti menyerupai ciptaannya dia. Ah, Karena kalau menurut kita itu sebagai orang Islam yang Maha Kuasa itu Sang Pencipta. iya, Cipta ini kan creation kan. iya, creation, iya, Jadi dia kreatornya gitu loh, Iya, creator. iya. Creator pencipta. iya, Pasti kalau creator akan menciptakan yang namanya creation kan gitu kan. iya, Ya gitu kayak manusia yang menciptakan Iya. barang gitu kan. iya, Gitu. Jadi memang wujud, tapi kalau kita bayangkan seperti apa bentuk wujudnya akan di luar logika kita, karena berarti kita membayangkan atau menggambarkan atau melukiskan bahwa iya, Sang Maha Kuasa Tuhan ini, Allah Subhanahu wa taala, Mm. menyerupai ciptaan yang ada di semesta ini kayak gitu. Iya. Jadi kita nggak, ya udahlah nggak usah dipikirin kayak gitu. iya, Memang wujud. Nah, tapi perumpamannya kayak tadi kita ngeliat Iya. bulan gitu loh. Oh, indahnya Iya. ya gitu. Dan nggak perlu orang awas woi gua kali-kali kan baik, nggak perlu kayak gitu loh. iya, 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 Jadi semua ngelihat kayak gitu. iya, 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 Sih, iya. seperti itu kira-kira. Oke, oke. Dan iya. itu salah satu pertama. Hmm, Ini ya, saya sebagai seorang Islam yang ya emang ilmunya masih cetek banget sih gitu ya. Tapi yang penting saya berusaha dalam kegiatan dalam sehari-hari saya mencoba melakukan yang terbaik, maksudnya adalah yang sebisa mungkin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Iya. semaksimal mungkin. iya. Makanya ada 3 tadi yang saya pengen kejar sebenarnya. Apa tuh? Pertama itu tadi. Mm-mm. Pertama soal tadi loh yang Allah sudah dijanjikan itu Iya, bahwa akan melihat bentuk Iya. kalau ngomong bentuk tuh kesannya kayak kita menyerupakan sesuatu gitu. Iya, ya. iya, iya. Istilahnya kita akan melihat Allah, Allah, kita Iya, melihat Allah. Sang Pencipta gitu, Iya. Allah Subhanahu wa taala itu, dan keindahan dan segala kenikmatan itu nikmat dan keindahan yang tiada tara. Iya, iya. Kayak gitu. Yang kedua, rindu banget Rasulullah beneran. Hmm. Nabi Muhammad SAW. Iya. Mending sumpahin saya ngomong. Iya, Seperti apa sih kayak gitu yang saya Iya, iya, kangen iya. banget aslinya. iya, iya. Itu. Oh, Itu yang kedua. Iya, iya. Yang ketiga, 72 bidadari, Bos. Saya tahu pikiran. Yang terakhir itu yang pamungkas. Istri saya, Anda bos, tenang aja. Ada bos. Kayak gitu sih. Emang. Ya udah. Oke, oke. Jadi gimana nih? Udah berapa jam sih? nggak apa-apa, kita sampai subuh. Oh gitu sampai subuh. Berarti ngopi dulu lah. Silakan dilanjut.